Bab 201. Friendly tertawa lalu berkata, "Hahaha, bibi tua, sekarang yang engkau hadapi bukan hanya nenek cantik, namun di sampingnya berdiri kakek Liu Bao dan dua sahabatnya." Mendengar kata Friendly, Feng Long tersenyum lalu menjawab, "Aku masih memiliki putriku. Apakah mereka berani melawan putriku? Belum lagi, ada 2 orang cucuku." Setelah mengatakan itu, Feng Long kembali tertawa. Benar seperti dugaan banyak orang. Mulan Li sudah berdiri di hadapan Feng Long sambil tersenyum lalu berkata, "Cucumu, kalau benar, kenapa engkau mengizinkan dia untuk dikukuhkan menjadi pewaris Anita?" Feng Long tertawa lalu menarik Mulan Li untuk duduk, memegang lengannya lalu berkata, "Haha, wanita yang mengandung tidak baik banyak tidur. Engkau harus sedikit bergerak dan jangan terlalu banyak gerakan yang bisa mengganggu putrimu ini." Mulan Li tersenyum lalu bertanya, "Apakah ia seorang wanita?" Feng Long mengangguk lalu menjawab, "Kalau engkau tidak percaya, coba tanya pada cucu kesayanganmu itu." Mulan Li bangkit, menuju meja di mana Feng Li duduk, dan menjulurkan tangannya. Feng Li tersenyum, mengambil lengan kecil itu, memeriksanya. Lalu ia berkata, "Bibi tua, itu benar. Ia seorang putri." Mulan Li tersenyum lalu berkata, "Apakah aku harus berterima kasih padanya? Sedangkan ia tidak dapat mempertahankan cucunya untukku." Liu Bao yang ikut keluar duduk di sisi Feng Li tersenyum melihat tingkah istrinya. Feng Li kembali berkata, "Bibi tua, berikan padanya penguat kandungan milik keluargamu." Feng Long langsung mengeluarkan tas kecil, lalu mengambil botol kecil dan menyerahkannya kepada Mulan Li sembari berkata, "Engkau minumlah ini. Aku lupa memberikan padamu. Untung cucumu mengingatkannya." Mulan Li menerimanya dan langsung meminumnya. Setelah itu, ia kembali berkata, "Ini belum cukup. Pertanyaanku sama. Bagaimana cucu buyutku engkau berikan kepada Anita?" Norali menarik Mulan Li yang masih berdiri untuk duduk, lalu menceritakan proses dari awal hingga akhirnya. "Jika ia menjadi nyonya besar Lu dan Li, lalu adiknya akan menjadi apa?" tanya Mulan Li penasaran. Semua wanita yang duduk di sana menggelengkan kepalanya. Tania yang juga duduk di sana menemani ibunya berkata, "Nenek buyut cantik, adikku akan menjadi simbol keluarga Li, namun ia akan menjadi lebih besar daripada itu." Mulan Li menatap Tania lalu berkata, "Jelaskan pada nenek buyut, maksudnya menjadi lebih besar." Tania diam melanjutkan permainannya dengan mengganggu adiknya. Lalu ia berdiri dan mengajak anak Karin untuk bermain ke kaki bukit. Setelah meminta izin pada adiknya. Melihat ini, Mulan Li bangkit hendak memaki Tania, namun ditarik oleh Anita Lu. Setelah Mulan Li kembali duduk sembari berkata, "Bagaimana mungkin pertanyaanku tidak dijawab malah ditinggal pergi? Apa kalian tidak mengajarinya?" Jackson yang mendengar ocehan Mulan Li tertawa lalu berkata, "Hahaha, bukankah engkau yang bertugas mengajari tata krama?" Mulan Li tersenyum mengangguk. Feng Li yang melihat neneknya merasa penasaran. Ia pun berkata, "Nenek, jika aku pewaris keluarga Lu, Li dan juga pelindung negeri ini, maka putraku lebih daripada aku." Mulan Li tertawa lalu berkata, "Hahaha, kalau begitu tidak ada masalah. Jika ia menjadi lebih besar daripada engkau, aku setuju." Setelah mengatakan itu, Mulan Li diam lalu kembali bertanya, "Jika ia melepas haknya sebagai pewaris, maka Tania akan mengambil alih keduanya?" Feng Li menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tidak seperti itu. Putraku tidak akan melepas tanggung jawabnya sebagai pewaris, namun ia akan menyerahkan semua kepada putriku untuk menjalaninya."
Sedangkan aku pun tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Cecilia menyambung kata-kata suaminya. Ia pun berkata, "Aku mohon padamu nenek cantik, ajarkanlah semua pada putriku agar beban yang berat bisa ia pikul dan jalani dengan baik." Mulani mengangguk lalu bertanya, "Siapa nanti dari keluarga San yang akan mendampingi putramu?" Sekarang John Lee yang menjawab, "Kita belum melihat, tetua sedang melihat siapa yang pantas untuk mendampingi cucuku itu." "Apakah maksud nenek cantik akan melatih mereka bertiga?" tanya Frank Lee. Mulani mengangguk lalu menjawab, "Aku harus menyatukan putramu dengan salah satu orang keluarga San hingga saat putramu menyerahkan semua hal kepada putrimu, maka putra-putri keluarga San sudah dapat menyatu." Frank Lee mengangguk dan menjawab, "Aku setuju, namun kita belum bisa menentukannya sekarang. Kita tunggu tetua." Cecilia mengangkat tangannya lalu berkata, "Putri Carol dan Patrick San yang sekarang masih dalam kandungan, ia yang akan menjadi pendampingnya." Semua orang diam lalu Anita mengambil teleponnya. Setelah tersambung ia berkata, "Patrick, apakah istrimu sekarang mengandung?" Terdengar jawaban dari ujung telepon. Nyonya besar tahu dari mana. Usia kandungannya baru 3 bulan. "Sekarang kau dan istri dan putra-putrimu bersiap-siap pindah ke Jiangling. Tang Hai akan mengurusnya," Anita berkata dan mematikan teleponnya. Lalu kembali menghubungi Tang Hai untuk mempersiapkan kepindahan keluarga Patrick San ke Jiangling. Setelah Anita selesai, Frank Lee yang duduk di meja lain bertanya pada Cecilia, "Bagaimana engkau tahu tentang paman Patrick dan istrinya?" Cecilia menggeleng kepalanya sambil menunjuk ke arah putranya. Melihat ini, Frank Lee mengerti dan berkata lirih, "Jadi apa engkau nanti?" "Ayah tidak tahu. Namun keajaiban yang engkau tunjukkan benar-benar di luar nalar manusia." Melihat Frank Lee dan istrinya, semua orang menjadi tahu, terutama Anggiani. Karin dan suaminya menjadi lebih paham bagaimana putra Frank Lee dan Cecilia memang tidak lumrah manusia. Di Bandara Xia, pesawat yang membawa keluarga Chu sudah mendarat. Georgie dan Jimmy membawa keluarga mereka keluar melalui pintu sembari memperhatikan para penjemput. Di antara banyaknya orang, Georgie melihat seorang memegang kertas dengan namanya. Georgie mendekati orang tersebut dan mengatakan bahwa ia orang yang akan dijemput. Maka orang tersebut membawa Jimmy ke hotel terbaik di Xia yang sudah dipesan sebelumnya. "Tuan-tuan, silakan beristirahat. Nanti malam jam 7 acara akan dilaksanakan." Si pengantar menyerahkan kunci kamar untuk Georgie dan Jimmy. Karena hari masih siang, maka Lydia mengajak ibunya untuk membeli sesuatu di Xia. Sementara Jimmy dan istrinya memilih untuk beristirahat. Hotel dan tempat acara pertemuan ini di tempat yang terbaik. Tentu keluarga Chu yang tinggal di sini adalah keluarga besar yang kaya. Roslyn berkata sembari duduk. Jimmy mengangguk lalu menjawab. Ia pun berkata, "Menyewa hotel ini cukup mahal tentunya, namun untuk tujuan tertentu mungkin tidak terlalu mahal." Roslyn tersenyum lalu berkata, "Sudahlah, kita akan mengetahuinya nanti malam. Saat ini, aku ingin beristirahat." Jimmy mengambil teleponnya, menghubungi George. Setelah tersambung, ia berkata, "Kami sudah tiba di Xia. Apakah ada info dari orang-orangmu?" Kakak kedua, "Menurut informasi yang aku terima bahwa keluarga Chu di Xia adalah keluarga biasa saja. Namun keluarga itu berubah sejak Tuan Besar kembali dari Eropa beberapa tahun lalu," jawab George. Mendengar ini, Jimmy kembali bertanya. Ia pun berkata, "Siapa nama Tuan Besar itu?" George menjawab, "Namanya Hengki Chu. Dan kakak kedua harus waspada, Tuan Besar ini sangat licik," tambah George. Jimmy menjawab, "Terima kasih, aku akan berhati-hati." Jimmy sekarang sudah kembali seperti yang dulu. Jika sebelum diobati oleh Tufu, mungkin ia sedikit berbeda.
Namun sejak sembuh, ia sudah kembali seperti dahulu memiliki insting yang kuat. Kita kembali ke puncak Ka'bah. Setelah makan siang, maka Karin dan suaminya yang baru tiba mendengar banyak cerita tentang Tania. Anggiani yang duduk di sisi Rianti bertanya, "Apakah ayahmu bernama George Chu?" Rianti menatap Anggiani sembari mengangguk heran. Bagaimana Anggiani mengetahui nama ayahnya, sedangkan ia belum pernah menyebutkannya. Anggiani tersenyum melihat Rianti yang bingung, lalu ia berkata, "Ayahmu adalah kakak kelasku." Mendengar ini, Rianti membalikkan tubuhnya menghadap Anggiani lalu bertanya, "Bibi bersekolah di sini?" Anggiani mengangguk menjawab, "Orang tuaku berpisah, kakakku Mali tinggal bersama ayah di Jiangnan, sedangkan aku mengikuti ibu di sini, di Jiangling." Rianti memegang tangan Anggiani lalu berkata, "Jika begitu ayah mesti tahu tentang ini." Setelah mengatakan itu, Rianti mengambil teleponnya menghubungi ayahnya. Namun ia kecewa, ayahnya tidak mengenal Anggiani Lau. Anggiani tertawa lalu berkata, "Haha, tentu ia tidak mengenal Anggiani Lau karena dulu aku menggunakan marga ibuku, Chin." Rianti tersenyum lalu mengetik pesan kepada ayahnya. Tak lama teleponnya berdering. Terdengar pertanyaan dari George ketika telepon itu diangkat. "Di mana engkau bertemu dengannya?" Rianti yang sedikit heran melihat sikap ayahnya menjawab, "Di puncak Ka'bah karena Bibi Anggiani berada di sini." Telepon pun dimatikan. Rianti semakin bingung menatap Anggiani yang cantik. Anggiani hanya tersenyum lalu bertanya, "Apakah ia masih mengenalku?" Rianti mengangguk lalu dia meminta Anggiani bercerita. Namun Anggiani kembali berkata, "Aku tidak bisa bercerita, ayahmu lebih pantas untuk bercerita." Kembali telepon Rianti berdering, telepon dari ayahnya. Setelah mengangkatnya terdengar suara George. "Ayah ada di bawah, bisakah engkau mengajak ia turun ke kaki bukit?" Rianti menatap Anggiani lalu berkata, "Ayah ada di kaki bukit, ia ingin bertemu denganmu, Bibi." Anggiani menatap Rianti tersenyum mengangguk lalu menarik tangannya sembari berkata, "Ayo kita temui ayahmu." Rianti seperti kerbau yang ditarik talinya mengikuti Anggiani. Dengan mengendarai mobil, Rianti membawa Anggiani ke kaki bukit. Sampainya di sana, George berdiri di sisi kendaraannya dengan pakaian dinas lengkap. Rianti turun bersama Anggiani yang langsung berlari ke arah George lalu berlutut di kakinya dan berkata, "Engkau maafkan aku." Rianti masih berdiri menatap semua kejadian di hadapannya. George tersenyum lalu berkata, "Sudahlah, engkau bangkitlah dulu." Setelah Anggiani bangkit, George mengajak Rianti dan Anggiani keluar dengan kendaraannya menuju pemakaman keluarga Chu. Rianti dia mengikuti di belakang ayahnya dan Anggiani. Setelah tiba di makam istrinya, George berkata, "Ini makamnya, saat terakhir yang ia inginkan adalah engkau dan putrimu bersatu kembali." Rianti yang diam menatap ayahnya dan Anggiani. Sedangkan Anggiani duduk dan bersimpu di makam itu sembari berkata, "Ia sahabat kita, sedangkan kita mengkhianatinya." George mengangkat tubuh Anggiani sembari berkata, "Ia tahu hubungan kita, walau ia tidak dapat menerimanya, namun ia tetap menerima putri kita." Mendengar ini, Rianti berpikir, apakah ayahnya memiliki putri yang lain selain dirinya? Ataukah yang dimaksud putri kita itu adalah dia? Semua berkecamuk dalam pikirannya, namun ia diam saja menunggu penjelasan ayahnya. Oke deh, segitu aja cerita dari gue. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you.